Ya, Anda kembali di iNews Today masih bersama saya Aldi Hawari dan juga Saya Yanufus pemirsa. kita ke informasi berikutnya dari Pati, Jawa Tengah. Seorang pria ditetapkan sebagai tersangka pembunuh istri sirinya setelah mengaku melakukan penganiayaan berat Nah tersebut. ini ironisnya ya Aldi dan juga pemirsa, kematian korban baru diketahui setelah 2 hari meninggal dunia di rumahnya dengan kondisi memeluk anak ketiganya. Mas Suri, 45 tahun, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan istrinya yang ditemukan di rumahnya di perumahan Gria Pesona, Desa Kutuharjo, Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya. Terakhir, pelaku menganiaya istri pada Jumat 9 Juni 2023. Belum genap sebulan korban melahirkan anak ketiganya. Berdasarkan hasil otopsi, kematian korban akibat tidak mampu menahan rasa sakit yang dideritanya akibat berulang kali dianiaya suaminya. Kepada polisi, pelaku mengaku perbuatan kasarnya dipicu rasa cemburu karena tidak boleh melihat ponsel korban hingga pelaku curiga korban berselingkuh. Kita lakukan pemeriksaan intensif terhadap pasangan korban, ya, inisial M, dan di situ M memang menjelaskan bahwa dia melakukan pemukulan terhadap pasangan atau korban ini. Berarti KDRT? Secara umum KDRT atau ya KDRT, namun hal ini pasangan ini secara hukum atau secara sah atau tidak kami masih mendalami. Sebelumnya Budiati, 31 tahun, ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi memeluk bayi yang baru dilahirkannya, belum genap sebulan. Sementara 2 anaknya yang masih balita memeluk korban dari belakang. Ketiga anak korban ditemukan dalam kondisi lemah karena diduga Budiati meninggal 2 hari sebelum ditemukan. Korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, Mas Suri, yang curiga karena 2 hari istrinya tidak memberi kabar. Sejak menikahi korban secara siri, pelaku bekerja di luar kota dan hanya pulang beberapa hari dalam seminggu. Ya, pemirsa, sebenarnya apakah sering korban mendapatkan kekerasan dari sang suami? Dan untuk mengetahui lebih lanjut kasus ini, pemirsa, kita sudah terhubung dengan ayah dari korban, yakni Bapak Gunadi. Ya, selamat pagi Pak Gunadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya kami turut prihatin berduka atas meninggalnya anak Bapak yang menjadi korban pembunuhan ini. Pak, bisa diceritakan kepada kami dan pemirsa sebetulnya apa cerita dari korban sebelum korban meninggal dunia begitu akibat dianiaya oleh suaminya sendiri? Apakah sering mendapatkan kekerasan atau bagaimana, Pak? Oh, sebenarnya yang saya itu tanggal 10 hari Sabtu. Saya datang ke kontrakan anak saya. Anak saya bilang, Pak, saya melahirkan kemarin. Tapi belum waktu jatuh temponya mau lahir, terpaksa saya lahirkan karena apa? Saya disalahi itu. Tapi yang itu tidak tersebut, cuman mata diliriknya, Pak Gunadi? suaminya tidak akor, tidak bisa pembicaraan. Jadi saya itu nggak sempat berduduk, cuman tak kasih waktu seperempat jam. Seperempat jam masih saya itu sama anak saya itu sambil nangis. Satu anak saya itu megang badannya, merasa kesakitan sambil megang sapu. Berarti saya curiga itu ya habis dianiaya, gitu Pak. Oke, baik. Pak Gunadi, untuk status anak Bapak dan juga suaminya ini suami siri begitu ya Pak? Kak, sudah berapa lama Pak menjalin hubungan Pak sebagai suami istri? Sudah sudah mulai sejak tahun 2014. Oh, oke. Sejak 2014 itu apakah mungkin anak Bapak pernah mengadu kepada Pak Gunadi, sering mendapat perlakuan-perlakuan yang kasar mungkin Pak? Bukan hanya mengadu, saya juga waktu di rumah saya sudah melihat mata Pak orang Gunadi? itu ringan tangan. Apa? Ya, Pak Gunadi, apakah sudah mendapat keterangan dari pihak kepolisian dari hasil visum yang terjadi kepada anak Bapak begitu, ditemukan luka-luka di bagian mana, dan apakah suami siri ini sudah mengaku apa yang menjadi pemicu pertengkaran hingga kemudian dia tega menghabisi anak Bapak? Saya belum mendapat Belum ya Pak, berarti ya? membuka mayatnya itu kan anak saya itu lembab-lembab muka.
separuh, jadi otak kecilnya itu sudah berdarah. Terus dan samping payudara itu juga hitam-hitam belbab. Terus samping samping sebelah kiri semua itu. Nah, otak kecilnya itu saya merasa kebenjol-benjol itu berarti kan habis yang tambahan pengajaran itu hari Senin pagi setelah ngajar dia itu meninggalkan rumah kontrakan itu, lah malamnya anak saya langsung nggak kuat, Baik. Pak, langsung meninggal itu Pak. Oh, oke, tapi Bapak sepanjang masa anak Bapak masih ada di dunia begitu, apakah Bapak sudah pernah juga begitu mengingatkan bahwa ini kekerasan yang terjadi harusnya disudahi begitu, apakah pernah memfasilitasi Sering-sering dan Pak. bagaimana mengenang anak Bapak Pak selama masih ada dan juga hubungannya dengan suaminya yang ternyata seorang kriminalis ini Pak? Oh sudah, saya sudah tahu. Jadi anak saya sudah saya penggak, janganlah teruskan urusan itu karena itu kamu salah pilih nanti akan menyesal. Sudah aku ingatkan, tapi anak saya itu kalau ada kekeluhan, kekurangan ekonomi sama ayahnya, jadi ditahankan sampai sekarang pun. Oke, Pak, apa sekarang yang Bapak harapkan terhadap pelaku yang suami siri ini? Dan itu ada anak juga kan? Anak Bapak sudah memiliki anak, cucu Bapak, artinya saat ini bagaimana juga kondisi mereka? Yang saya harapkan itu supaya yang cucu tiga-tiganya itu kan ditelantarkan, itu minta imbangan sama Bapak pemerintah. Satu, keduanya yang Mas Huri itu apa yang sudah dilakukan, bila mana yang dilakukan itu kan harus timpal perbuatan dia, harus dihukum, jangan seringan-ringannya hukum aja sekian apa di bawah 10 tahun, harusnya itu dihukum apa adanya, walaupun itu kasusnya hanya penganiayaan, tapi judulnya kan membunuh sama dengan direncanakan. Baik, baik. Baik, Pak Gunadi, kita sekali lagi mengucapkan turut berduka cita, Pak. Semoga Bapak juga dan keluarga beserta cucu juga dalam keadaan sehat dan semoga Bapak juga dapat keadilan segera ya, Pak ya, dan mendapatkan informasi segera dari pihak kepolisian. Terima kasih Pak Gunadi atas waktunya. Selamat pagi Pak, salam sehat. Ya.